pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 gram oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Wipto Gani melaporkan. Di Lontar, mobilnya remnya gas. Warga di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara dikagetkan sebuah minibus yang menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan toko sepeda. Para korban berjatuhan, begitu juga sepeda motor dan sepeda yang terpajang di depan toko berserakan tak karuan. Peristiwa ini terjadi diduga karena pengemudi mobil salah injak pedal gas hingga kehilangan kendali. Mobil menabrak 3 sepeda motor hingga terseret beberapa meter dan berhenti setelah menabrak toko sepeda. 2 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Laki-laki perempuan? Itu laki-laki yang bawa mobil agak muda, cuma yang satunya bapak-bapak. Oke. Pada saat itu mobilnya kenceng atau gimana, Bang? Itu kenceng emang dari arah sana kenceng. Dia remblong atau gimana, Bang? Itu enggak sih, enggak blong enggak. Itu mungkin mau ngerem malah ngegas. Pengemudi mobil bersama penumpangnya kemudian diamankan petugas kepolisian dan Satpol PP. Kasus kecelakaan ini selesai secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Dari rekaman video amatir milik warga di Desa Boar, Taman, Sidoarjo, sebuah mobil pribadi dikemudikan oleh Kunto Aji, warga Banyuwangi, dirusak massa. Massa merusak bagian depan mobil agar mobil berhenti, serta memecahkan kaca bagian depan belakang hingga kaca bagian samping mobil dengan alasan agar sopir keluar dari mobilnya dan bertanggung jawab usai menabrak truk dan menyerempet pengendara motor. Beruntung saat kejadian, toko setempat bisa melerai massa yang marah. Akibat amuk massa itu, sopir mengalami luka serius di bagian kepala dan kini dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah, sedangkan kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek setempat. Kayak dimintain tanggung jawab, tapi mobilnya kabur terus akhirnya nabrak ke motor cewek. Si supir truk itu nggak terima karena kaca spionnya juga pecah. Akhirnya supir truknya turun, si supir mobil ini nggak mau turun. Terus akhirnya kaca depan belakang dipecah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Viral di media sosial aksi tabrak lari terhadap pesepeda di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi kemudian menangkap seorang pria diduga pelaku tabrak lari. Pelaku berusia 25 tahun ditangkap di rumahnya di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Tabrak lari bermula saat pelaku sedang mengemudikan pick-up usai mengirimkan material bangunan. Saat melintasi jembatan Suramadu, pelaku mengaku mengantuk hingga mengalami microslip dan menabrak korban yang bersepeda di jalur mobil. Korban yang terluka parah tewas di lokasi. Atau insiden tersebut yang bersangkutan karena panik sehingga meninggalkan korban dalam keadaan luka hingga meninggal dunia. Maaf saya terutama untuk keluarga korban, saya mohon maaf untuk kejadian ini dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan saya juga minta maaf atas kesalahan saya diri sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Anggota Satlantas Polres Lumajang langsung mendatangi sebuah kebun di Kelurahan Citrodi Wangsan, Lumajang, Jawa Timur. Di tempat ini polisi menemukan belasan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya untuk menghindari razia. Total ada 15 sepeda motor yang akhirnya diangkut polisi ke kantor Satlantas Polres Lumajang. Kendaraan ini diduga tidak dilengkapi surat resmi hingga pemiliknya takut dikenai sanksi. Karena apa? Takut apa? Takut ada operasi. Yang ngajak siapa tadi sembunyi? Tidak ada. Bareng-bareng gitu ya? Tidak, saya sendirian, tapi banyak. Tahu balik udah banyak ya? Banyak. Apa takut ya tadi ya? Iya. Di gang semak-semak sana itu kurang lebih ada 15 kendaraan. Ternyata tuh dari kendaraan tersebut disinyalir itu tidak pakai surat, tidak layak jalan. Para pelanggar yang kedapatan melanggar peraturan akhirnya dikenakan sanksi tilang oleh polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan thinner yang mereka bawa. Bawa thinner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini, ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pemerasan yang dilakukan sepasang kekasih di kawasan Jalan Kapten Japa, Denpasar Timur, Bali. Awalnya pelaku berpura-pura meminjam ponsel dengan dalih sepeda motornya mogok. Pelaku kemudian menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Untuk melancarkan aksinya, mereka berpura-pura sebagai anggota BNN dan polisi. Selain diintimidasi, korban juga dianiaya hingga akhirnya pelaku merampas tas berisi ponsel dan uang tunai serta menguras isi kartu ATM. Mengatakan ataupun mengatasnamakan anggota BNN yang mana sebelumnya disampaikan bahwa kendaraannya rusak. Dengan kesempatan itu pelaku mencoba menjam HP daripada korban. Kedua pelaku ditangkap polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Jalan Tukat Yeh Aya. Mereka kini dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.